Hari ini saya ingin kembali mengangkat sebuah topik yang sudah beberapa waktu kita tinggalkan, yang sebenarnya saya sedang tunggu bagaimana perkembangan kasus ini, ya terkait dengan adanya tuduhan dugaan ijazah Bang Rismon Sianipar dianggap sebagai ijazah yang tidak asli dari Universitas Yamaguchi, di mana pihak publik itu mencoba untuk menggunakan data-data yang dilansir disampaikan oleh Pak atau Bang Yosua ya Sinambela yang mengklaim bahwa ijazah Bang Rismon itu tidak asli. Nah, dan ini seperti hilang di telan bumi. Jadi saya kemudian diminta untuk mencoba mengkaji ulang kembali. Saya kira ini yang akan kita bicarakan di samping dengan isu-isu yang lain di seputar persoalan ijazah Pak Jokowi. Selamat datang di Bukan Partai Politik. Ya, teman-teman, sekali lagi ini ruang bagi kita semua, ruang publik ya, tempat kita bersekolah bersama di mana kita menjadi dosen, menjadi guru sekaligus mahasiswa dan murid. Ya, jadi tidak ada yang lebih utama. Saya secara pribadi sebagai admin Bukan Partai Politik menempatkan posisi sebagai pihak yang ingin memoderasi jalannya diskusi dan sebagainya sehingga mengingatkan bahwa jalanilah proses diskursus ini atau perbincangan publik ini dengan lebih menekankan kemampuan atau pendekatan argumentatif ketimbangan pendekatan emosi ya, tidak meninggikan suara apalagi emosi ya. Don't raise our voice emotion but argument. Kalau kita kembali ke persoalan isu yang sekarang berkembang ya, kalau kita petakan hari ini ya fokus isu ijazah Pak Jokowi itu telah melebar ya merentang tipis kemana-mana ya. Ada yang memberikan titik tekan pada Pak Katsmujo, ya pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Katsmujo yang kemudian menimbulkan tafsir-tafsir liar. Kemudian ada juga yang mulai memberi perhatian terkait dengan sumber materi ijazah Pak Jokowi yang disebarluaskan tanpa izin, sehingga ada pihak-pihak yang kemudian melaporkan Pak Sandi, Dian Sandi Utama sebagai pihak yang harus paling bertanggung jawab, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo bahwa jangan salahkan mereka, tapi salahkan siapa yang pertama kali menyediakan konten atau materi untuk mereka analisis. Nah, kemudian kelihatannya Bang Rismon juga mulai menarik persoalan ini pada perhatian terkait dengan kinerja dari Bareskrim, ya seperti memiliki histori yang panjang tentang krisis ya komunikasi bersama dengan Bareskrim dan yang lain-lain. Nah, yang kita mau perbincangkan pada kesempatan ini adalah bicara tentang persoalan tuduhan ya Bang Joshua Sinambela yang saya masih lihat tidak ada satu pergerakan yang sangat serius di situ, sekalipun ada beberapa data-data yang diseringkan yang menurut saya ini juga masih menjadi perhatian publik ya. Nah, bagi saya ketika diminta kembali untuk mencoba menganalisis persoalan tuduhan ijazah Mas Bang Rismon Sianipar, saya masih ada pada posisi untuk berpikir positive thinking. Artinya berpikir baik sajalah ya bahwa ijazahnya Bang Rismon itu asli adanya, sekalipun kemudian apa yang ditunjukkan oleh Bang Rismon dengan ijazah yang dalam konteks tampak warnanya putih dan kemudian ditampilkan dalam beberapa kasus ijazah dari Universitas Yamaguchi itu berwarna kuning dan sebagainya, dan ini belum mendapatkan respon dari Bang Rismon Sianipar ya, karena mungkin beliau menganggap hal ini tidak perlu menjadi hal yang menguras energi beliau karena beliau sedang konsentrasi, tidak mau dibuyarkan dengan persoalan ijazahnya sendiri ya. Jadi proyek untuk membuktikan ketidakaslian ijazah Pak Jokowi itu merupakan proyek utama bagi beliau untuk meyakinkan publik bahwa apa yang mereka tesiskan selama ini benar adanya. Ya, sementara itu seperti yang beberapa waktu Bukan Partai Politik sampaikan ya bahwa membuktikan ijazah Pak Jokowi di tengah-tengah adanya bukti-bukti yang memberikan dukungan kuat bahwa ijazah tersebut asli, itu seperti sedang menimba air dengan jaring ya, menjaring angin ya. Itu adalah hal yang sia-sia, sehingga menurut saya kesia-siaan itu akan dibayar mahal ya dengan pertaruhan
Ya, senkot hidup dan mati dalam pengertian tertentu di pengadilan ya. Walaupun kita tahu apapun yang dihasilkan oleh pengadilan itu tidak akan dapat memberikan satu keyakinan kepastian bagi publik asli atau tidak, karena mudah sekali untuk mengatakan bahwa ya kekuasaan telah menzolimi ya rakyat, ya kekuasaan telah berpihak pada Pak Jokowi sehingga ada kesan kriminalisasi ditimpakan kepada Bang Roy Suryo, Mas Roy Suryo dan juga Bang Rismon serta Ibu Dr. Tipa ya. Itu akan merupakan ujung dari akhir, terminal dari akhir sebuah perjalanan kasus ini. Nah, terlepas dari itu tentu diskursus atau diskusi terkait dengan persoalan keaslian ijazah Mas Rismon ini, Bang Rismon ini akan tetap mengisi ruang publik dan menjadi sesuatu yang tanda tanya besar. Ya, skema apa? Apakah benar email yang dikirimkan oleh Universitas Yamaguchi, bagian administrasinya itu sungguh-sungguh dapat dipercaya dan sebagainya. Challenge saya waktu itu mengatakan sederhana, ya Bang Joshua Sinambela, tidak cukup untuk menuliskan itu dalam bentuk teks ya, tetapi betul-betul merekam diri untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan keyakinan itu ya. Karena ini sekali lagi tidak bisa hilang begitu saja. Saya secara pribadi sekali lagi mengatakan bahwa ijazah Bang Rismon itu asli adanya berdasarkan pengakuan yang bersangkutan ya, karena saya tidak punya data apapun, bahkan saya tidak melihat arti penting bagi apakah ijazah Bang Rismon itu asli atau palsu, tetapi saya lebih men-underline asli. Sampai ketika ada orang seperti Bang Joshua Sinambela yang meragukan soal itu. Nah, biarlah itu menjadi perkara antara Bang Joshua Sinambela dan juga Mas Rismon ya. Kita ini hanya untuk mengikuti dan berharap bahwa hal ini tidak menimbulkan kekisruhan, menimbulkan dinamika yang sangat liar dalam ruang publik sehingga kita semua energi kita ini dihabiskan hanya untuk memperhatikan hal itu, lupa pada upaya membangun bangsa dan negara, memproteksi adanya upaya-upaya sistematis dalam rangka menggarungi ya, artinya mengambil hak, mengambil kekayaan ya, di mana para koruptor-koruptor yang bahkan koruptor-koruptor itu betul-betul hadir di tengah-tengah kita, berbicara kepada kita seolah-olah mereka adalah orang-orang yang merupakan hero atau pembela bagi bangsa dan negara. Nah, ini kemudian kita melupakan bagaimana negara kita ini kehilangan sumber daya yang sangat besar untuk pada akhirnya melihat bahwa bangsa dan negara kita ini banyak menyimpan, banyak mengelompokkan orang-orang yang kemudian terpinggirkan, tidak memiliki hak untuk menikmati kekayaan dan kesejahteraan karena ada banyaknya tindakan-tindakan korupsi. Dan sayangnya upaya tindakan-tindakan korupsi ini kemudian tenggelam di tengah hiruk-pikuk kita berbicara tentang persoalan ijazah asli atau ijazah palsu. Ya, bagi kita sekalian palsu atau asli itu tidak menjadi sesuatu yang sangat krusial ya. Secara prinsip kita berbicara tentang kinerja, kita berbicara tentang apa yang dilakukan. Dengan artian saya tidak sedang memberikan dukungan terhadap orang yang meragukan ijazah Pak Jokowi. Bagi saya meyakini ijazah Pak Jokowi asli. Bagi saya meyakini ijazah Bang Rismon asli. Persoalan ada orang yang tidak meyakini keaslian kedua ijazah itu, ya silakan berurusan dengan beliau-beliau, atau ketika tidak mampu berkomunikasi dan bermediasi, maka memang jalan tengahnya adalah peradilan. Tetapi ketika peradilan, kasus-kasus itu masuk dalam satu peradilan, yang terjadi ada harga yang harus dibayar. Nah, harga apa yang harus dibayar? Tentu konsekuensi pidana. Ya, ini penting sekali untuk menjadi pembelajaran bagi publik. Saya tidak ingin mengacaukan, tidak ingin mengadu domba, tetapi biarlah ini menjadi suatu pembelajaran publik bahwa apapun yang kita sharingkan, perbincangkan di dalam ruang publik, sejatinya harus melindungi ya martabat nama baik seseorang. Sebab ketika kita langgar, ada undang-undang yang berbicara tentang persoalan itu, ada pasal-pasal KUHP ya yang kemudian akan menyeret kita menjadi batu sandungan atau menyandera kita. Nah, karena itu teman-teman, buat teman-teman yang ingin beropini, berinteraksi, ya hindarilah pendekatan-pendekatan yang emosional, pendekatan-pendekatan yang quote ingin mengungkap aib orang atau apapun ya, apalagi hal tersebut jauh dari kebenaran sehingga kita memunculkan hoax, kita memunculkan sesuatu yang tidak benar, tetapi kemudian orang lain yang kemudian harus menanggung akibat yang harusnya mereka tidak tanggung. Karena itu mari kita mendiskusikan persoalan-persoalan ini
ya, mengikuti perkembangan-perkembangan yang nantinya saya prediksi akan menjadi sesuatu yang panas karena ada pihak-pihak yang harus dinyatakan kalah dan bersalah. Kita tunggu saja, bukan partai politik.